Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ulul Fadilah dengan NPM 2316311700003 dari kelas 5C Informatika. Nah, di sini aku lagi berada di website Good Skill Boost di modul ketiga. Dan di modul ketiga ini ada beberapa labs yang bisa kita kerjain, dan aku lagi berada di labs yang pertama. Ini judulnya tuh beberapa jaringan PVC. Jadi, kita langsung aja mulai di labs yang pertama ini, dan klik mulai lab. Di sini kita buka di incognito Windows ya, seperti biasa. Klik saya mengerti. Lalu kita klik agree and continue. Selanjutnya kita lihat perintah selanjutnya di sini, itu kita aktifin ponselnya seperti biasa ya. Nah, ini udah kebuka sih ponselnya. Kita lanjut. Nah, kita langsung masuk ke tugas yang pertama. Di sini tuh buat membuat jaringan PVC custom dengan aturan firewall. Kita aplikasi menu PVC network, terus ke PVC network. PVC network mana guys? Network. Ini ada bagian PVC network. Terus klik create PVC network. Terus kita namanya ke manajemen. Sini kita lanjut ke bagian bawah ya. Di sini namanya ini. Deskripsi nggak perlu, regionnya US Central 1. Terus PVC range-nya. Itu kita langsung aja klik done. Terus klik equivalent command line. Nih, kayak itu kita close aja. Terus kita klik create. Oke, udah berhasil ya buat si network management app-nya. Kita coba cek progresnya. Oke, udah selesai. Lanjut. Sini kita masukin kode yang ini. Private net. Udah berhasil, lanjut di yang kedua ini. Buat subnet. Ya udah, lanjut di subnet yang kedua. Udah selesai. Kita coba cek progresnya ya. Oke, selesai juga. Kita lanjut sini. Outputnya akan sama. Terus lanjut kita jalanin perintah buat nambahin subnet PVC-nya. PVC yang tersedia gitu. Dan sini akan muncul itu subnet yang tadi kita buat. Si private subnet 1 sama 2 juga. Terus di bagian sini subnet yang sama kita tentuin. Oke. Kita ngebuat aturan firewall untuk management. Ini kita ke firewall. Bentar. Di sini. Kita ke firewall. Terus klik create firewall. Bentar, guys. Yang role ya. Namanya kita masukin aja langsung. Yang depan. Terus yang management. Terus target all instance. Target range. Terus IP range-nya. Nah, protokol and stored-nya spesifik protokol. Lalu tentang CPCP B2 3.89 tentang auto protokol kode CMP. Udah, terus klik equivalent command. Oke, terus kita klik create. Sambil nunggu aku bakal salin dulu tadi. Nah, ini udah kebuat ya, udah selesai. Terus kita langsung aja uji. Udah berhasil. Nah, lanjut. Di sini kita jalankan tinggal dulu untuk buat aturan firewall. Jadi kita bisa buat aturan lewat terminal ya. Terminal di sini. Ini dia. Oke, udah selesai guys. Kita coba uji. Oke, kita jalanin perintah untuk semua aturan firewall. Ini yang tadi yang kita buat. Sini yang kedua. Nah, lanjut ke tugas yang kedua. Di sini kita membuat instance VM. Konsol navigate menu, compute engine,
PM instan, computer engine PM instan. Nah di sini kan udah banyak PM 1 sama 2, kita ke PM instan. Terus di mesin configuration ya, kita masukin ini gunanya itu yang 4. Terus sekarang kita ke bagian networking dulu. Ini bagian networking ini kita networking interface ya. Networking kita ke manajemen netnya dan ini jadi kita breakdown aja, udah selesai dong. Terus take local import, jadi di kita bisa pakai command line, terus kita type aja create. Oke guys, ini udah berhasil terbuat dan kita coba cek progresnya ya. Ya udah berhasil. Nah, selanjutnya kita buat instance baru yaitu privatnet VM menggunakan command line. Outputnya sama ya, kita coba uji. Oke udah berhasil, lanjut kita buat nampilin si semua instance VM. Oke ini dia nama yang berarti kita buat ini berhasil kita buat yang ini, yang tadi yang manual, terus yang ini yang di kode instance yang tadi. Lanjut kita ke computer engine PM instance, terus dulu ini ya. Selanjutnya tugas 3 buat mempelajari konektivitas antara instance VM. Kita tulis ini computer engine PM instance nih, terus oke cari alamat IP-nya itu eksternal. Untuk mainnet PM1 klik SSA untuk munculkan terminal tahu hubungkan. Lanjut ini klik hubungkan. Kita jangan pilih ganti si IP eksternalnya. IP eksternal 2 kan ini kecuali di sini kita enggak ini si 3 dan kita masukin si IP eksternal yang sini, kita enter. Kita berhasil, kita masukin yang si yang manajemen PM1 juga, enter ini ya. Kita ganti IP-nya. Bentar guys, oke kurang klasik. Udah berhasil, terus yang kunci nah, lanjut kita buat melakukan ping ke dalam IP internal. Nah, di bagian PM instance kita perhatikan alamat IP berbentuk nah, ini udah ada kita pakai. Kembali ke terminal SSA yang ini, buat mainnet PM1 buat uji mayoritas IP ke IP internal yang gitu ya. Oke. Sekarang ke IP internalnya dan external. Yes. Keren banget sensornya. Ya berhasil lanjut di sini ke manajemen PM1. Oh ini ya, oke. Manajemen PM1 itu namanya tulis. Ini bisa juga sih yang si manajemen.
lanjut di yang ini yang keenam, private net PM1 ini. Lanjut ke tugas yang keempat, ini membuat instansi PM dengan urutan terbuka jaringan. Di sini kita bukan aplikasi menu, compute engine, terus ke PM instance. Ini ya. Ini di mesin konfigurasi. Kita create instance lagi. Terus namanya PM appliance. Regionnya US Central One, terus bannernya Central One Pak. Tetsu, terus ininya access standar 4. Kemudian mungkin 4 antar jaringan, terus klik networking. Networkingnya kita hubungin ke si private net. Net1. Kita klik down. Habis down kita klik add network. Nah guys, ini kita press kemudian network itu kedua ini, kedua jaringan gitu. Oke, udah kita klik down lagi, klik add network lagi, networknya ke my network. Nah di sini ada interface networknya, ada 3 private net, medium sama network. Langsung aja kita klik create. Oh guys, jadi si PM appliance-nya udah berhasil terbuat, dan kita coba periksa progresnya dan selesai. Nah, di sini kita pelajari ruang terbuka jaringan PM instance, terus klik NIC 0 di dalam internal IP dari appliance ya. Jadi ada 3 gitu ya. Jadi kita tambahkan ke private net jadi on IP. Klik 0, klik 0, terus klik 1. Terus ini my network benar guys. Terus ke baik lagi di bagian sini yang kita lainnya SSL-nya. Oh guys, kita sudah klik config, kita open internet. Oke, kita balik lagi ke PM instance. Terus berarti alamat IP dari si PPPM1 manajemen di limanya. Kembali kita mengalihkan untuk PM appliance SSL ini. Terus ini juga untuk IP-nya di PPPM1. Oke, berhasil untuk kita ini. Oke, berhasil juga. Lanjut ke manajemen PM1. Sudah berhasil, lanjut ke yang si mainnya PM1. Lanjut di PM yang kedua. Lanjut terlihat kalau misalnya itu dia nggak berhasil 100% paket loss. Nah lanjut kita buat nampilin data row. Ini dia datanya. Dan oke, udah selesai di lab yang pertama ini. Sampai situ aja, nanti kita lanjut di lab yang kedua. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi kita lanjut di lab yang kedua. Yang di lab kedua ini itu judulnya PPC Networks Controlling Access Law. Jadi kita langsung aja mulai labnya. Seperti biasa kita buka incognito Windows. Agree continue. Nah, setelah buka, kita langsung aja ke sini. Kita langsung ke tes yang pertama. Ini tes yang pertamanya itu adalah kita buka aplikasi menu, terus lagi ke compute engine, PM instance,
kita klik instance. Nah di sini itu kita kasih namanya adalah namanya blue, regionnya USAN, zonanya yang B. Kalau udah kita pergi ke networking. Nah di networking ini itu kita allow reketannya biar nanti jadi masalah, soalnya kita ada notnya, terus kita tambahin juga server. Nah di situ kita langsung aja klik sambil menunggu si blue ini terbuat, kita buat lagi nama instansinya yang green sini. Terus zonanya kita pindahin ke B juga, itu jadi dia langsung diklik aja. Nah si blue nya udah berhasil terbuat guys, kita buat cek dulu ya progresnya. Si green kita sambil nunggu yang green. Nah sambil nunggu yang green itu kita langsung aja ke sini ya buat install Jenkins nya. Misalnya gimana, kita klik ke sini di blue ya, di bagian blue kita masukin print yang ini. Kalau udah lanjut perintah kedua. Nah di sini tuh kita harus mengganti welcome to Wins nya ke welcome to the blue server. Kita langsung aja to server. Kita cek dulu, aja bisa langsung exit. Terus kita cek gitu perubahannya apakah udah terubah atau belum. Nah sini lihat ya udah terubah. Terus kita langsung aja exit. Kita exit dan kita lihat di bagian green ini tuh udah berhasil ya terbuat, dan kita cek dulu progresannya. Nah udah selesai, lanjut kita ke bagian yang hijau, yang green, kita klik juga SSH-nya. Nah, kita lakuin perubahan yang sama di green ini. Nah di bagian welcome screens-nya kita ubah ke green server, to the green server. Ya kita save dulu, kita cek dulu text. Nah kita cek perubahannya, dan terlihat ya di sini udah terubah ke green server. Nah kalau udah kita langsung aja exit buat keluar. Nah, kita cek lagi progresannya. Kita udah berhasil, teman-teman. Lanjut ke tes yang kedua. Di sini kita buat firewall. Sini itu kita masuk ke bagian VPC networks, terus masuk ke firewall. Nah di sini itu kita langsung aja klik yang mana ya? Ini ya, firewall. Di situ kita masukin aja ini. Terus networknya default, targetnya spesifik target. Nah di sini kita masukin targetnya udah bisa. Terus ini udah benar, source IP tempatnya, tempatnya masukin, terus langsung ke protokol import. Nah itu di bagian TCP kita masukin 80, dan di order kita masukin CMP. Langsung aja kita klik create. Oke udah berhasil guys ya, nih kita buat. Nah, udah kita cek progresannya. Oke berhasil. Nah di sini kita lanjut buat buka si cloud shell-nya. Kita buat instansi baru pakai perintah ini. Ini sudah berhasil terbuat, dan kita coba cek progresnya. Oke udah berhasil ya. Nah kita lanjut ke bagian config engine to instance. Sini kita pergi ke config engine to instance. Terus kita lihat nih di sini kan di blue sama green itu ada internal sama external IP. Nah terus di test PM kita klik yang si SSH ini, kita klik bisa klik authorize. Nah itu kita lakukan masukin si internal IP yang si blue itu. Nah ini kita bisa melihat si ini ya feedernya si blue ya. Nah lanjut kita ke bagian yang hijau. Sini kita pakai call misi free, terus masukin IP yang green. Nah sini kita bisa melihat di H1 itu welcome to the green server. Nah kalau udah kita lanjut ke sini yang external IP ya, buat si yang dulu ya. IP nya kita ambil yang ini, yang eksternal.
green, kita pakai yang full row. Tentu saja di sini harus ada yang external IP. Kayak katanya ini nggak akan berhasil loh, request bakal hang gitu. Maka itu kita langsung aja klik CTRL check. Lanjut kita ke tes yang ketiga. Nah di sini kita explore network and security admin role. Buat network admin itu kita bisa membuat modify sama delete. Sedangkan di security itu kita bisa hak akses buat create, modify, delete firewall rule dan misal client. Nah kalau di network itu dia nggak bisa buat si firewall rule. Lanjut di sini kita pergi ke SSI yang tadi udah bagian sini, terus di bagian tes PM itu kita klik lagi kesannya. Nah di sini kita masukin bagian ini. Nah dia pasti bakal error. Karena itu kita juga yang si kode buat ngedelete kalaunya dia juga bakal error. Lanjut itu kita buat dulu akun service akun di bagian time admin terus service on. Nah di sini itu kita lihat kita juga bisa klik, kita klik di service on, terus di sini itu kita masukin namanya itu yang network admin. Ini kalau dari aja terus langsung lanjut ke setting continue. Nah di sini kita role-nya oh ya sekarang role-nya itu kita klik compute engine terus yang bagian compute network. Network admin. Nah, ini udah kita klik continue. Lanjut kita langsung aja klik done. Nah ini udah terbuat ya si network adminnya. Nah di sini kita klik titik 3 ini, terus klik manage key. Nah itu kita klik yang add key terus create new key. Nah di sini langsung aja klik create. Nah di sini kita coba pindahin ke download aja ya. Nah di download ini tuh kita rename gitu filenya jadi credentials.json. Kita save. Nah di situ kita langsung close. Nah, setelah itu kita coba cek progress lebih dahulu. Oke, udah selesai ya teman-teman. Buat isi ini nanti aku bakal isi di belakang layar. Terus kita kembali nih ke SSI yang si TSPM-nya. Ini ya. Terus kita upload filenya si credential JSON tadi di bagian sini. Nah, gitu ya. Terus kita klik upload file. Nah, kalau udah, itu kita masukin ke ini. Sekali lagi ya teman-teman. Credentials. Prosesnya bermasalah, jadi kita dari ulang. Nanti nih kita upload file, kemudian isi credentials ini, upload file. Oke nih, ya udah transfer ya. Nah, jadi kita salin kodenya, terus kita tempel terus enter. Nah di sini udah selesai gitu ya, berhasil. Lanjut kita ke sini. Nah dia juga bakal munculin nama-nama file baru nih. Nah lanjut kita bakal nyoba delete gitu si allow hacker website-nya. Nah di sini bakal error gitu karena kan itu di role-nya tuh network admin gitu, bukan si security admin. So kita balik lagi ke sini, terus di sini tuh di sini tuh kita masuk ke IAM. Di sini IAM, terus kita cari network ini, terus kita klik yang si pensil ini. Nah di sini kita rule-nya ganti ke compute security, compute engine. Compute engine kita ganti ke compute security admin. Nah kita langsung aja save ya. Kalau itu save, kita kembali ke si terminal aksesnya, terus kita coba buat ngeliat list-listnya dulu. Ini jadi ya ada hal viral siapa. Ini kita akan coba buat ngedelete nih kalau udah bisa tahu gitu. Ini kita close aja. Nah di sini ada pertanyaan. Oke, ini terlihat ya kalau misalnya kita udah berhasil ngedelete gitu ya. Ini passwordnya sama. Nah lanjut kita ke bagian sini, kita lanjut di sini. Kita setup dulu. Kita masukin external IP dulu dengan perintah kalau mengisi free isi yang external dulu nih. Tapi kalau ini tuh dia di sini. Ini external dulu. Bentar, banyak kita pernah lihat.
Ini. Ini lagi kita buka sisanya ke bagian tadi lagi di mana ya, di sini kita susah kita masukin sekarang lagi lalu dengan bisa guys kita ketik ke jangan lupa terus oke selesai guys. Buat lab 2 ini udah selesai, mungkin nanti kita lanjut di lab yang ketiga. Oke guys, jadi kita lanjut ke lab yang ketiga. Di sini tuh judulnya application load balance cell with quarter marks. Oke, kita langsung aja ke Starline. Dan di sini kita buka pakai incognito Windows. Jadi udah lanjutkan. Nah, kalau udah kayak gini, kita coba ke sini. Nah, lanjut ke sini kita ke tes yang pertama guys. Untuk yang pertama itu kita buka navigasi menu, terus kita sini networks, terus ke firewall. Nah, di sini itu kita klik ke firewall tool. Itu kita masukin namanya, terus networknya default, targetnya spesifik, terus target type-nya kita ke server, IP range-nya ini, terus ke bagian ini kan, oke, ke bagian sini spesifik atau import kita cek terus yang bagian TCP type-nya 20 langsung aja klik create. Nah, tetap di bagian sini kita buat lagi server root, terus masukin namanya ini, terus networknya default, targetnya spesifik, terus target text-nya itu yang ini. Lanjut di sini source type-nya, type importnya masukinnya ini. Nah, kalau udah kita di bagian total import itu kita cek yang TCP dan kita isi, lanjut klik create. Oke, kalau udah jadi udah terbuat semua dua ini kita cek juga, jadi kita cek progresannya. Nah, kalau udah kita lanjut ke yang kedua. Di sini configure instance template and share instance tool. So, di sini kita pergi ke navigasi menu, configure engine, instance template, dan kita klik create instance template di sini. Nah, buat namanya kita masukin nama ini, terus lokasinya yang global, service-nya itu, terus type-nya yang itu mikro, terus dari option di bawah, terus ke networking, terus masukin network text-nya, nah kita server. Ya, kalau udah kita klik default, untuk network interface di sini, terus subnetnya kita masukin yang default di central one, terus kita klik down, terus klik management tab. Ini kita di mana data, kita klik add item dan kita masukin key yang ini, terus value-nya yang ini. Habis itu kita klik create, tunggu sampai instrumennya berhasil dibuat. Sudah terbuat, terus kita klik lagi klik on US Central 1 template, terus kita klik create similar. Nah, buat namanya kita masukin yang ini, Europe, Passport, terus lokasinya di global, terus kita ke advanced option langsung ke bawah, klik networking, terus ini seperti biasa kita ke server, interface-nya, terus di bagian network interface itu kita masukin default yang Europe Passport, Europe mana ya? Ini Europe Passport, terus klik down, di klik down kita klik create langsung. Oke, udah kita klik instance group, ingat menu di sini sambil nunggu ini udah selesai. Oke, kita klik config engine, terus instance group, klik create instance group, tunggu lagi ya teman-teman, klik create instance group, terus masukin namanya ini, terus regionnya instance template, kita masukin yang sentral, terus di bagian lokasi kita pilih yang multiple zone, regionnya US Central One, minimumnya
1 dan maksimumnya 2. Terus auto scale-nya yang 80, inisialisasinya tuh ke 40. Habis itu langsung klik create sini. Klik create. Kita lanjut buat bikin instansi lagi. Sini kita masukin namanya Euroflash. Nah, terus isi kontaknya tentunya Westport ini. Terus ke regionnya di Europe. Di sini multiple. Terus yang Euroflash. Zonanya juga ya dalam format di teman-teman regionnya Euroflash. Dan terus ke bagian ini maksudnya 2. Terus satu sekalinya sini pilih yang 80. Terus inisialisasinya tuh aja klik create. Kalau udah kayak gini kita tunggu kalau misalnya sudah selesai, terus kita cek progres. Ya sudah berhasil selesai, kita coba cek progresnya. Nah udah selesai, terus kita lanjut ke preparatory backend. Kita letak di sini di compute engine, terus klik yang bagian VM instance, terus kita klik di bagian eksternalnya yang di central one. Nah ini nomor kontrol gitu. Jadi kita lanjut aja ke tes yang ketiga. Ini kita harus konfigurasi di aplikasi buat balance. Nah di sini kita ke bagian aplikasi menu, terus ke view all product, terus saya networking, habis itu ke network service, terus ke load balancing. Di mana ini load balancing itu kita klik create load balancer, terus di sini itu kita application load balancer, lanjut public facing external, oke, terus next, pilih yang dashboard global, next, pilih yang global external application, next, terus kita langsung ke create configure. Nah gitu kita ke nama wtp lb wtp lb. Udah kita yang configure front end di sini totalnya TTP, IP spesifikasinya 4, terminal port 90, terus klik down, klik add front end, add import. Lanjut di sini kita mau dinamain, terus ininya IP 6, ini auto lokasi, terus portnya 80, klik down. Nanti kita ke configuration backend. Nah di backend ini kita klik yang bagian back service and bucket, kita klik packet service. Terus kita masukin namanya ini, terus instance group, totalnya TTP, instance groupnya ini, sesuai sebutnya ini, terus yang US central one, port nomornya 80, dan singkatnya red, terus maksimumnya di 50, dan quantity 100. Oke udah, terus kita klik down dan add backend lagi, terus instance-nya kita pilih yang ini, portnya 80, terus ini pilih yang visualisasi 80, terus langsung ke capacity 100 dan kita klik down. Nah di bagian health check itu kita create a health check. Nah di sini namanya kita masukin, terus baru itu CP portnya 80, terus kita klik save. Bentar guys, itu benar. Nah kita klik create. Kalau udah kita cek nomor login sini, terus save-nya ke 1, klik create, oke kita langsung create. Ini sini ada spasi, kita langsung create, terus kita klik OK. Itu kita ke review and finalize. Nah di sini kita klik complete by user. Ini kita masukin namanya ke http misalnya. Udah kita coba klik create. Oke guys, sudah berhasil ya. Jadi kita lanjut buat cek progresannya di sini.
Ada berhasil. Nah, lanjut di tes yang keempat. Ini kita tes the application load balancer. Nah, ini kita berikan aplikasi menu, terus compute engine, terus ke instance. Nah, di sini kita create instance. Terus kita kasih namanya CCDPN. Namanya tuh lanjut ke regionnya pilih yang pilih one, jamurnya di yang D. Nah, lanjut seriesnya itu, terus udah langsung ke bagian C. Ya udah berhasil guys, jadi kita di CD ini kita buka SSH-nya. Sini kita buka SSH-nya. Klik authorize. Jalanin perintah yang pertama ini. Udah, masukin paling kedua ini. Terus signature ini. Ini nggak tahu kenapa ada error. Lanjut sini. Kita pergi ke bagian aplikasi menu, terus ke view off, terus networking. Networking akan terapi slot balancing. Kita klik backend, terus klik HTTP backend, pergi ke HTTPLD, terus klik di monitoring. Nah, trafiknya akan seperti ini. Cari ini untuk keluar trafiknya. Trafiknya katanya akan keluar 2 hingga 3 menit. Kita lanjut aja. Kita pergi ke SSH-nya kembali. Nanti kita lanjut ke tes yang kelima. Di sini kita harus menulis ke save VM. Nah, kita pergi ke computer engine, ke VM instance, dan kita tulis gitu ya, si lagi yang si VM Allah. Nah, si VM ini kita tulis di external IP-nya. Kalau udah, kita pergi lagi ke bagian sini. Kita ke produk, terus cari ke networking lagi, kita security, buat armor police. Di sini kita ke police, terus namanya ini police si, terus di forum-nya pilih allow, kita klik next, terus klik add rule. Sini kunci kita pilih IP-nya. Nah, setelah itu kita ini yang deny 4+3, priority-nya 1. Kita klik save change to rule, next step, klik add target. Targetnya pilih yang back service, terus targetnya itu yang ini, klik apa ini, itu kita klik create policy. Nah, kalau udah berhasil kita coba cek progresannya. Ya, berhasil guys buat progresannya semua. Nah, kita lanjut ke balik SSH-nya. Ini kita masukin apa ini, jadi langsung bisa gitu. So video kayak gitu, dan kita balik lagi ke bagian aplikasi menu, terus cara security, network security mana guys, network security ada ya, network kali terus klik deny site. Ini ya, bukan yang satu lagi guys, ini deny site, terus klik logs, terus klik view policy log. Nah, di sini itu kita
OTP LB loading dulu. Kita klik run query, terus seperti ini guys. Terus oke, mungkin gini aja live 3 dari aku, nanti udah bahasa semuanya. So nanti kita lanjut di live yang keempat. Bye. Enggak, jadi kita lanjut ke live yang keempat. Di sini tuh judulnya cloud monitoring quick start. So langsung aja kita mulai live-nya. Nah, di sini kita buka incognito Windows. Nah, kalau udah ini kita coba scroll ke bawah buat melihat tulis-tulisnya. Dan sini kita langsung aja ke tes yang pertama. Jadi kita create computer engine system. Nah, pertama itu kita buka navigasi menu, terus ke computer engine, terus pilih yang PM, dan klik create instance. Nah, ini kita masukin namanya, terus regionnya ini benar, zonanya di app, terus size-nya itu mesinnya itu medium. Oke, udah kita ke bagian ini OS dan storage. Di sini select buat disknya itu yang Debian yang benar-benar, terus kliknya coding, pilih firewallnya kita allow HTTP tapi. Nah, di sini kalau udah kita langsung klik create. Oke ya, sudah berhasil dibuat si instance claim 1 VM nya. Saya coba cek progresannya. Oke, udah selesai ya. Nah, kita lanjut ke tes yang kedua. Di sini kita add reset to HTTP server to your instance. So kita buka SSH si bagian LAN 1 ini. Kita klik. Nah, kita masukin perintah sudo apt get update. Terus kita masukin get install apt1, oke. Jadi ini udah berhasil install ya, so kita coba masuk sini dulu buat restart. Kalau udah, kita cek progresnya. Oke, udah berhasil. Kita kembali ke VM instance, terus ke bagian eksternal dari si lem ini kita salin, terus kita coba klik. Udah. Nah, lanjut kita create monitoring matrix scope. Di sini kita pergi ke ini, terus view all product, view observability, ini monitoring. Nah, di sini di review asal terlihat ready, terus kita bisa install monitoring agent. Nah, di sini di SSH yang sebelumnya, SSH yang
kita coba masukin perintah ini, terus masukin perintah yang ini, terus kita coba aja keluar. Kita update. Ya, selesai. Lanjut di tes yang ketiga, itu kita create an uptime check. Di sini di bagian menu apa uptime check ini, guys. Kita klik create uptime check. Buat protokolnya TTP, resource-nya pilih yang intense, terus per instansinya yang RAM 1 GM, terus cek frekuensi itu 1 menit, klik continue, di responsi kali tercek, klik continue, di validation, oh offset default dan set default yang list. Offset the default and then klik continue. Terus install notification accept in default, terus continue. Berarti kalau kita masukin yang ini, kita klik tes. Oke, harusnya oke ya, 6 ms. Lanjut kita create and outing. Oke, ini kita klik nanti ini. Lanjut tes 4 itu kita create and outing police. Ini menu klik outing. Kali aja. Kita klik create police, terus klik on select metric ini, terus uncheck aktifnya, terus tipe network traffic, network on instance, terus interface, terus select network traffic, terus apply. Kalau udah, kita klik next. Lanjut di sini threshold position buat threshold value-nya di 500. Dan advance optionnya kita klik di reset di 1 menit, terus klik next, terus notification channel, dan klik manage notification channel, terus notification channel kita open new tab for admin for email, terus masukin email yang ini, displaynya segini dulu aja. Kita klik save. Kita kembali ke create alerting police tab, terus klik notifikasi channel sini, terus ini klik OK. Nah ini kita klik next, alert name di sini ya, alert name nya terus ini klik next. Nah di sini kita bisa melihat gitu ya, kalau klik dari create police. Kita coba cek progression ya, udah saya. Lanjut ke tes kelima. Di sini kita akan dashboard tempat ini, kita pergi ke dashboard, select menu dashboard, kita
kita klik create custom dashboard. Nah di sini tuh kita dashboardnya kita baru ke sini. Terus udah kita klik add widget sama aja. Terus select line option under privacy in the widget. Pilih yang mana guys? Select line option. Nggak ada line option. Terus namain widget title-nya ke mana nih? Nah ini widget title-nya CPU. Terus select on select metric on select metric. Terus uncek diaktif seperti CPU load. Garis CPU. Uncek. Terus CPU instance CPU. Terus yang satu yang apply. Nah ini kelihatan ya si grafiknya udah ada, dan ini kita tambahin satu dua. Kita klik lagi add widget, kita ketik guys. Ini kita di instance terus instance yang reset paket. Apply. Nah ini tuh kita bisa melihat ya ada dua daftar gitu. Oke, lanjut kita step 6, kita ke your logs. Sini kita ke bagian kita apply aja. Dan sini kita ke bagian login. Kita cari aja biar cepat. Terus click on all results. Kita cari VM instance, pilih yang lain satu ini, kita klik apply. Dan ini kita bisa lihat logs dari VM instance yang tadi ya. Terus kita bisa ngecek apakah tadi konflik kita mulai atau stop VM instance. Di sini kita pergi ke bagian tulis menu, ke config engine, ke VM instance, terus open in link. Nah, kita pergi ke log di sini, terus kita klik stop. Klik the three vertical dots. Ini kita klik yang seperti ini, terus kita klik stop. Kita tunggu menjadi berubah stop.
Ini udah start dan terus cek ke sini terus apa yang terjadi, kita stop. Nah, dia bakal berhenti untuk apa, guys. Lanjut ke step 7. Jadi kita pergi ke monitoring. Terus ke apa cek. Nah, mungkin karena sini deh. Ini dengan tinggi, guys. Ini lagi. Ini harusnya udah nyala, jadi kita coba bagian sini harusnya nyala, guys. Misalnya dia tuh ada region ini dari sampai sini butuh 5 menit kembali. Kita kalian akan ceknya. Kemudian tadi ada grafiknya, dan ini tuh agak lama, jadi kita pergi ke bagian coloring dan kemudian colornya di sini ada 2 color polis. Mungkin aja buat video lens di modul 3 ini. Maaf ya, ada kesalahan, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.